Shalom. Terpujilah Tuhan yang oleh rahmat dan kasih-Nya terus memberkati kita di tengah tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Kristus yang kepala gereja. Dia yang kasih-Nya tak berubah dan setianya sampai ke awan-awan. Mazmur 57 ayatnya yang ke-10. Pelayan firman dalam ibadah minggu saat ini adalah Pendeta Christian Cinta Damai Mantola, SPDK. Dengan mengucapkan selamat beribadah, dijemput Bapak Ibu Jemaat untuk berdiri. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian Mazmur 95 ayat 1 dan 2. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 14, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus Tuhan, dan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 27. Jemaat sekalian dikasih Tuhan, marilah kita mendengarkan hukum Allah yang diambil dari Ibrani pasal 8 ayat 10. Demikian kata firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Jemaat, setelah kita mendengarkan hukum Allah, di dalamnya nyata segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengaku kepadamu bahwa dalam hidup kami telah berbuat dosa terhadap Engkau dan sesama, baik dalam pikiran, perkataan, maupun dalam perbuatan kami. Sebab itu kami mohon kepadamu, kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu.
Ampunilah dosa kami menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Nyanyikanlah kidung baru. Sekarang setelah kita mengaku segala dosa kita kepada Tuhan, maka sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 43. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan membaca dan mendengarkan firman Allah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah, mari kita satukan hati kita satu di dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan, yang menghendaki kami semua menjadi satu, kami mensyukuri anugerah dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami, dan dalam pengabdian kami untuk gereja-Mu. Hari baru menyadarkan kami kembali bahwa kehidupan terus berlangsung dalam segala karya dan pergumulan. Karena itu mampukanlah kami untuk belajar dan berbicara berdasarkan firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan saat ini. Ya Roh Kudus, urapilah kami semua yang mendambakan firman. Arahkanlah hati dan indera kami yang padu kepada suara-Mu. Ya cahaya Roh Kudus, cerahkanlah akal budi kami, agar kami dapat mengerti dan menyambut firman dengan baik. Ya firman hidup, kuasalah hidup kami oleh rahmat-Mu. Bersabdalah, kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Bacaan kita dipilih dari 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai pada ayatnya yang ke-31. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai pada ayatnya yang ke-31. Demikian kata firman Allah. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi
benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Yesus berkata, yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Shalom, Bapak Ibu Jemaat Efata Palu yang dikasihi Tuhan. Patutlah kita persembahkan ungkapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Oleh karena kasih-Nya telah memimpin dan menyertai kita sampai pada hari ini. Sekalipun wabah pandemi COVID-19 belum mereda, Allah kita sungguh amat baik, kasih-Nya dahsyat dan luar biasa, tiada taranya dan tidak berkesudahan sampai selama-lamanya. Tidak selalu Dia murka dan menghukum, tetapi pada saat yang indah Dia menyatakan kuasa dan kasih-Nya bagi umat-Nya. Disadari hidup adalah karunia Tuhan yang menjadi kesempatan bagi kita untuk membuktikan bahwa kita teguh, taat, dan setia pada titah-Nya. Tidak seorang pun yang terbebas dari pergumulan, kesulitan hidup. Pasti mendera kelemahan dan sakit terus teralami. Kekhawatiran dan ketakutan sering menghantui.
Tuhan memang tidak pernah menjanjikan bahwa umatnya akan hidup tanpa masalah. Dia hanya berjanji bahwa bersama Dia akan ada jalan keluar dari setiap permasalahan, dan janji itu termulia. Kita yang hidup sekarang ini, begitu banyak kemudahan yang kita alami dalam hidup ini untuk memperoleh segala sesuatu yang kita butuhkan. Tetapi lebih banyak lagi tantangan yang harus dihadapi. Berawal dari kehidupan pribadi dan keluarga, benih-benih penyesat ditabur si iblis. Masing-masing mulai dalam kelakuannya mengabaikan sesama dan tidak menyadari keberadaannya sebagai makhluk sosial. Kurang peduli dan sulit membagi berkat bagi sesama adalah pemandangan yang semakin nyata di tengah persaingan hidup ini. Letaknya, hidup keluarga semakin pudar, manakala masing-masing hidup tidak terkendali, melupakan kebersamaan sebagai keluarga dan persekutuan. Tidak saling memperhatikan dan irit berkomunikasi. Percecokan dalam hidup semakin potensial melahirkan perpecahan. Kekudusan hidup sebagai umat Tuhan kerap kali goyah saat hidup kita di lembaga gerejawi yang kita banggakan. Ada kalanya keteladanan hidup yang sesungguhnya, yakni khotbah nyata, melalui perbuatan begitu sulit dipertahankan. Di sana sini timbul perbedaan pendapat yang menimbulkan perpecahan dari pengelolaan program dan pelayanan. Kepentingan pribadi atau kelompok sering ditonjolkan dan mengabaikan kepentingan yang lebih besar demi kemajuan jemaat. Ironi memang, manakala kita kekurangan hikmat untuk membedakan mana yang menjadi kebutuhan jemaat, mana yang hanya kepentingan pribadi kita. Haruskah program hanya merupakan jembatan untuk mengakomodir kerinduan pribadi atau segelintir orang? Tekanan hidup semakin terasa, yang nampak justru kesenjangan dan perbedaan yang semakin tajam. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, Paulus mengajak kita sebagai jemaat, sebagai orang percaya untuk bersama menyadari bahwa perbedaan memang merupakan hal yang nyata dalam jemaat. Jemaat diharapkan menyadari bahwa perbedaan tersebut merupakan kehendak Allah sebagai pencipta dan dimaksudkan demikian dalam rangka menumbuhkan rasa saling membutuhkan dan motivasi untuk saling melengkapi. Paulus memandang keberagaman karunia bukan sebagai hal yang harus dipertentangkan, melainkan sebagai anugerah untuk selanjutnya melengkapi sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Paulus mengingatkan kita supaya tidak menjadi sama dengan persekutuan seperti yang terjadi di Korintus. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan sampai ada yang menganggap karunia yang satu lebih tinggi dari karunia yang lain, sehingga membuat satu dengan yang lain saling membenarkan dan saling menghakimi. Marilah kita menjadikan perbedaan di antara kita sebagai sesuatu yang saling memperindah dan saling melengkapi. Kita semua sebagai gereja, sebagai orang percaya dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan pelayanan gereja sesuai fungsi kita masing-masing untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan.
Terpujilah Tuhan dan firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama bangkit berdiri dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristen secara bersama-sama. Dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 127. Silahkan duduk. Jemaat, setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman, maka marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman ini. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 146. Kami jemput sedang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan syukur yang kami persembahkan kepadamu sebagai tanda terima kasih atas segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Amin. Kita melakukan pujian Betapa Hatiku Berterima Kasih.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang ada di rumah maupun yang ada di mana yang mengikuti ibadah pada minggu ini, kita akan mendengarkan bersama-sama Warta Jemaat hari Minggu tanggal 1 November 2020. Yang pertama, disampaikan terima kasih kepada para pelayan dan pelaksana ibadah online dan seluruh anggota jemaat yang telah mengambil bagian mengikuti ibadah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Yang kedua, ibadah minggu dan ibadah rumah tangga masih dilaksanakan secara online sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Yang ketiga, pendamping kadim atau asistensi pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 yang bertugas adalah Majelis Kelompok Pelayanan 4. Yang keempat, gebot nikah yang pertama akan menikah di Jemaat GKST Efata Palu pada hari Kamis 19 November 2020 jam 10 pagi. Seorang pria nama Yohanes Randy SPD. Tempat tanggal lahir Palu 29 Juni 1992. Tanggal baptis 2 Maret 2008 di Jemaat GKST Immanuel Palu. Tanggal sidi 2 Maret 2008 di Jemaat GKST Immanuel Palu. Dengan seorang perempuan nama Dewi Apriani Lumeno SPI. Tempat tanggal lahir Palu 30 April 1993. Tanggal baptis 19 Desember 1993 di Jemaat GKST Efata Palu. Tanggal sidi 28 Maret 2010 di Jemaat GKST Efata Palu. Yang kelima, disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa perayaan Natal tahun 2020 akan dipusatkan di gedung gereja, baik Natal kelompok, persekutuan Bapak, persekutuan pemuda, persekutuan perempuan, remaja, dan sekolah minggu. Diharapkan kepada majelis kelompok dan pengurus-pengurus persekutuan untuk lebih memperhatikan ketentuan protokol kesehatan COVID-19. Yang jadwal perayaan Natal periode tanggal 7 sampai dengan 11 Desember 2020. 1. Persekutuan anak sekolah minggu Jumat 4 Desember 2020. 2. Persekutuan remaja Senin 7 Desember 2020. 3. Persekutuan pemuda Selasa 8 Desember 2020. 4. Persekutuan perempuan Rabu 9 Desember 2020. 5. Persekutuan Bapak Kamis 10 Desember 2020. Dan 6. Persekutuan lansia hari Jumat 11 Desember 2020. Yang keenam, data keluarga yang baru. Nama keluarga Ngera Managanta dan anggota keluarga 1. Febrian S. Ngera suami. 2. Yulfantri Febriana Managanta istri. Keluarga ini beralamatkan dari Kaluku Bula, BTN Syafira, Blok C nomor 7. Dan keluarga ini masuk pada kelompok pelayanan 1. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan penerimaan ucapan syukur dan janji iman untuk perbaikan plafon dan lantai gereja periode tanggal 24 Desember 2020. Yang pertama, keluarga Fandi Gunadi dan Febri Lianto 1 juta rupiah. 2. Telsa Putri Bansoe 100.000 rupiah. 3. Keluarga Runtukahu Sugimin 200.000 rupiah. 4. Keluarga Sri Pratomo Lauwo 500.000 rupiah. 5. Keluarga NN kelompok 7 1 juta rupiah. 6. Anak Kenneth Bawu 200.000 rupiah. 7. Keluarga Bolilanga Paulus 200.000 rupiah. 8. Anak Abigail dan buah sulung keluarga Lagaronda hari kedua
Rp400.000. 9. Keluarga Dondo Kambe Martianus Rp1 juta. 10. Keluarga Kaluti Patewa Rp200.000. 11. Saudari Ivon Kristi Lupi Rp1 juta. 12. Bapak Yanto Toima Rp500.000. 13. Ibu Rompis Morowangi Rp500.000. 14. Keluarga Randalongi Malaha Rp250.000. 15. Keluarga Poima Tawonagi Rp150.000. 16. Keluarga Tobing Sigi Rp100.000. 17. Anak Florencia Pilongo Manjarara Rp300.000. 18. Bapak Daniel Barata Rp250.000. 19. Anak Esther Minggo Rp200.000. 20. Anak Gabriela dan Marco Kaluti Rp300.000. Dan yang terakhir 21. Saudara Diki Mikael Nengalis Rp100.000, sehingga total penerimaan Rp8.450.000. Demikianlah warta. Diucapkan terima kasih atas perhatian kita semua. Dan saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan sebelum syafaat ini saya akan membacakan pokok-pokok doa Minggu 1 November 2020. Yang pertama, ucapan syukur atas hari ulang tahun kelahiran Saudari Nadine Limboki, anak Florencia Pilongo, Bapak Yanto Toima, Bapak Sri Pratomo, Saudara Diki Mikael Ngalis, Bapak Daniel Barata, anak Esther Minggo, Ibu Babai Damanik, usia 57 tahun. Yang kedua, ucapan syukur atas hari ulang tahun perkawinan keluarga NN dan keluarga Poima Tawonagi. Yang ketiga, persembahan perpuluhan keluarga Wibowo Kanino, keluarga Puludota, Saudara Felix Andreski Bunge, dan anak Meisya Taiso. Dan yang kelima, ucapan syukur atas berkat-berkat Tuhan dalam usaha dan pekerjaan, sembuh dari sakit dan berkat-berkat lainnya. Anak Abigail dan buah sulung keluarga Lagaronda hari kedua, keluarga Lagaronda Tampake, Saudari Ivon Kristi Lupi, Saudari Nolita Taiso, keluarga Tokandari Marampali, keluarga Bolilanga Paulus, keluarga Dondo Kambe Martianus, keluarga Kaluti Patewa, keluarga Limanuel Lagonte, keluarga Jimmy Lianto atas pergumulan keluarga beberapa hari yang lalu, keluarga Siwi Tobondo, keluarga Lagentu Langkanae, keluarga Tulandi Bantara, keluarga Pilole Kelo, keluarga Ranuntu Sumbaluwu, dan saudara Felix A. Bunge. Dan kita juga akan mendoakan yang sakit dan dalam pemulihan, Bapak W. Kamari, Oma Monsangi, Bapak Untung Tosamboi, Ibu Tulaka Rinuga, Oma dan Opa Melaharantung, anak Elviona Nafa Sebua, Bapak Nathan Mengkawa, Ibu Wijaya Bande, Bapak Erepi, Bapak Penatua M. Taduga, Ibu Elke Rampengan, Ibu Taewa Matimpas, Bapak Penatua M. Ampugo, orang tua dari keluarga Bambang Wengkau, Bapak Marson Kadoena, dan Bapak Hendra Makanoneng. Dan yang terakhir, kita akan mendoakan janji iman untuk plafon, yuran pelayanan dan pembangunan. Demikianlah pokok doa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu, tangan tertada, hati terbuka, mengucap syukur melepas puji atas hari yang indah. Istilami mentari cerah bersinar memberikan banyak pengetahuan yang berguna untuk bertekad dan penuh gairah demi persekutuan.
demi kesaksian, dan demi pelayanan. Kami bersyukur kepadamu atas persekutuan yang kami nikmati hari ini. Kami bersyukur kepadamu atas cinta membelai lembut membuat keakraban tidak lagi kusut, atas janji setia bermeteraikan darah melahirkan pengharapan yang cerah. Kami bersyukur kepadamu selama sepekan dalam kami menjalani kehidupan. Tuhan hadir dengan kemurahan, dengan keadilan dan kebenarannya, menuntun kerja dan hidup kami. Ada sukacita yang sangat berharga bahwa Allah hadir berkarya dalam dunia oleh Roh Kudus yang memerdekakan manusia dari dosa dan maut. Roh itulah yang menginsafkan dunia akan dosa. Roh Kudus itulah juga yang memimpin kehidupan orang percaya. Ya Roh Kudus, baharuilah dan persatukanlah kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai jemaat-Mu melalui pelayanan-pelayanan di dalam tuntunan Roh Kudus, agar kami senantiasa hidup dalam firman dan bertumbuh dalam iman yang mengasihi sesama kami. Berikanlah kepada pelayan-pelayan-Mu kesetiaan, agar kerajaan tersebar di seluruh dunia. Berkatilah segala usaha dan pekerjaan jemaat-Mu, dan biarlah kami tetap teguh dalam persekutuan kasih, agar kami tidak tersesat dalam jalan, dan tolonglah kami untuk tetap berpengharapan kepada janji-Mu dan tidak jatuh dalam pencobaan. Berkati juga bangsa dan negara kami, agar pemimpin kami dapat menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Tuhan. Berkati semua rumah tangga dalam jemaat-Mu dan segala usaha mereka. Bapa yang baik dan penuh pengasihan, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami bersyukur dan kami berdoa bersama dengan keluarga-keluarga yang mengucap syukur atas hari ulang tahun kelahiran. Tuhan telah menghadirkan mereka di dunia ini dengan satu tujuan dan maksud, adalah untuk menjadi saksi-Mu dalam menjalani kehidupan mereka di masa yang akan datang. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka dalam suasana sukacita yang mereka miliki hari ini. Biarlah ungkapan syukur yang dinyatakan diberkati Tuhan, agar menjadi kepujian bagi nama-Mu. Juga kami bersyukur bersama dengan keluarga-keluarga mengucap syukur karena hari ulang tahun perkawinan. Tuhan telah mempersatukan mereka dalam ikatan janji pernikahan yang kudus dan menjalani hidup dengan sukacita, karena Tuhan telah menyertai mereka dan memberkati mereka dalam perjalanan hidup mereka sampai pada hari ini. Mereka bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan begitu baik memelihara dan menjaga mereka, sehingga mereka dapat menyatakan syukur dan pujian kepada Tuhan atas segala kemurahan dan kebaikan. Biarlah Engkau terus akan memberkati mereka dalam perjalanan hidup mereka, dalam keluarga mereka masing-masing. Kami bersyukur dan berterima kasih bagi jemaat-Mu yang telah menyatakan syukur dan pujian atas berkat-berkat Tuhan yang mereka peroleh lewat usaha dan pekerjaan yang mereka telah kerjakan. Jerih lelah mereka tidak sia-sia, karena Tuhan telah memberikan yang terbaik dan menjawab semua harapan dan doa mereka, serta perjuangan dan pekerjaan yang mereka kerjakan, sampai pada akhirnya mereka menuai menerima hasil dari semua jerih lelah mereka. Ungkapan syukur dinyatakan sebagai tanda terima kasih mereka kepada Tuhan. Ya Tuhan, terimalah dan kuduskanlah semua persembahan yang dipersembahkan oleh jemaat-Mu, agar menjadi kepujian bagi nama. Dalam kebersamaan kami pada kesempatan yang berbahagia ini, Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Hanya kuasa-Mu yang dapat menyembuhkan, memulihkan fisik mereka. Karena itu Tuhan, kami bersandar dan berharap kepada-Mu. Tuhan, nyatakan kasih dan kuasa-Mu, memberikan kepada mereka kekuatan, kesehatan melalui perawatan, pelayanan
yang mereka terima melalui pelayanan medis yang mereka terima sebagai karya Tuhan yang melayani mereka di dalam keberadaan hidup mereka yang dalam kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan selalu bersama dengan mereka. Tuhan juga akan terus memberikan kepada mereka pemulihan agar nama-Mu dipermuliakan di dalam kesaksian hidup mereka, menyaksikan kebesaran kuasa-Mu yang memelihara, menjaga dan menyelamatkan mereka. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dalam kebersamaan kami pada kesempatan yang berikut, kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami dan keluarga-keluarga yang menyatakan janji iman yang dipersembahkan sebagai tanda syukur mereka dan pengakuan mereka bahwa apa yang mereka terima, apa yang mereka peroleh adalah berkat anugerah Tuhan. Dan saatnya mereka telah menyatakan ungkapan syukur yang dinyatakan melalui janji iman yang kesemuanya itu diberikan dan dipersembahkan untuk kebutuhan, pelayanan dan pembangunan dalam persekutuan sebagai jemaat Tuhan di Jemaat Efata GKST Palu. Ya Allah yang Maha Kasih Tuhan kami, demikian juga kami bersama-sama mendoakan para pelayan-Mu secara khusus yang hadir dalam persekutuan ibadah hari ini, yang mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan akan memberkati pengabdian dan pelayanan mereka dalam hidup dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Secara khusus tugas dan pelayanan yang mereka kerjakan dalam persekutuan di jemaat Tuhan di sini. Biarlah kami senantiasa akan bersama-sama menjalin kerjasama yang baik untuk saling menopang, saling menghargai dan memberi sumbang saran demi terciptanya persekutuan yang indah. Ya Allah yang Maha Kasih Tuhan kami, demikian juga dalam kebersamaan kami pada saat ini, kami berdoa bagi tim media pemain musik dan juga prokantor yang telah menyatakan pelayanan mereka hari ini. Tuhan berkati mereka supaya semakin dipakai melalui talenta, supaya memiliki kerendahan hati, sehingga pelayanan mereka dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Allah yang Maha Kasih Tuhan kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Sungguh banyak hal yang kami lakukan, yang kami pikirkan, yang tidak berkenan kepadamu. Kami mohon pengampunan atasnya, agar kami layak menerima anugerah dan berkat-Mu. Inilah ungkapan syukur yang kami persembahkan kepadamu Tuhan, akan terus memberikan jawaban dari ungkapan syukur yang dinyatakan oleh semua jemaat-Mu yang berterima kasih kepadamu pada hari ini. Doa ini kami sampaikan dan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mengakhiri ibadah kita dan untuk menerima berkat dalam persekutuan ibadah ini, jemaat disilakan untuk bersama bangkit berdiri. Jemaat sekalian dikasihi Tuhan, kembalilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.
Jemaat disilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat yang telah mengikuti ibadah minggu saat ini. Majelis, pendeta dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Christian Cinta Damai Mantola, SPDK, yang telah memimpin ibadah minggu hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.